Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kamu bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai ikatan ion. Kita review sedikit ya. Nah, ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan non-logam yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Diingat lagi, logam melepas elektron, sedangkan non-logam menerima elektron. Contoh ikatan ion adalah antara Na dan Cl. Nah, untuk proses terjadinya ikatan ion sudah bisa ya. Kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam lainnya. Diingatkan lagi, unsur non-logam ada di golongan 4A sampai dengan 7A. Nah, non-logam pertama ini akan menerima elektron dan begitu juga dengan non-logam yang kedua akan menerima elektron agar stabil. Nah, bagaimana sih non-logam dan non-logam ini berikatan? Apakah bisa terjadi karena serah terima elektron seperti ikatan ion? Dilihat lagi ya, hal ini tidak akan mungkin karena masing-masing non-logam membutuhkan elektron untuk stabil. Maka, non-logam ini akan saling menyumbangkan elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama sehingga memenuhi aturan oktet atau duplet. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ada beberapa. Yang pertama, kovalen tunggal. Lalu ada kovalen rangkap 2. Kemudian ada juga kovalen rangkap 3. Dan ada pula yang namanya kovalen koordinasi. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kovalen tunggal. Kovalen tunggal terjadi karena adanya penggunaan satu pasang elektron. Contohnya pada HCl. H yang memiliki elektron valensi 1 dan Cl yang memiliki elektron valensi 7. Diingatkan lagi, elektron valensi dapat dilihat dari golongan masing-masing unsur. H ini memiliki satu titik valensi dan Cl memiliki satu titik valensi. Dari gambar ini terlihat bahwa H dan Cl memerlukan satu elektron untuk oktet ataupun duplet, sehingga H dan Cl masing-masing menyumbangkan satu elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama sehingga terbentuklah yang namanya ikatan kovalen tunggal. Ketika digambar, kovalen tunggal bisa digambar dengan satu garis. Yang kedua adalah kovalen rangkap 2, yaitu ketika adanya penggunaan dua pasang elektron. Contohnya pada O2. O memiliki elektron valensi masing-masing 6. Dilihat dari lambang Lewisnya, maka kedua O ini memerlukan dua elektron untuk oktet, sehingga kedua O ini akan menyumbangkan dua elektron mereka untuk digunakan secara bersama-sama sehingga terbentuklah kovalen rangkap 2. Jika digambarkan, rangkap 2 digambar dengan dua garis. Lalu ada juga yang namanya kovalen rangkap 3, artinya penggunaan 3 pasang elektron. Contohnya ada di N2. Nah, ketika dilihat, N memiliki elektron valensi 5. Nah, jika dilihat dari lambang Lewisnya, masing-masing N memerlukan 3 elektron untuk oktet, sehingga mereka saling menyumbangkan 3 elektron mereka untuk digunakan secara bersama-sama sehingga terbentuklah
kovalen rangkap 3. Jika digambarkan, kovalen rangkap 3 digambar dengan 3 garis. Kali ini kita akan menggambar ikatan kovalen. Tapi sebelumnya diingatkan lagi ya, di dalam ikatan kovalen terjadi antara non-logam dan non-logam, dan terikat karena adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama sehingga memenuhi aturan oktet ataupun duplet. Di dalam ikatan kovalen terdapat yang namanya atom pusat dan atom pengeliling. Yang mana sih atom pusat? Ini ada beberapa kriteria untuk atom pusat. Yang pertama, unsur yang golongannya lebih kecil kecuali H. Lalu yang kedua, ketika kedua unsur memiliki golongan yang sama, maka atom pusat adalah unsur yang memiliki periode lebih besar. Atau atom pusat adalah unsur yang lebih banyak membutuhkan elektron untuk oktet. Dari atom pusat kita bisa menentukan juga PeB dan PeI. PeB adalah pasangan elektron bebas, sedangkan PeI adalah pasangan elektron ikatan. Diingatkan lagi ya, kita melihat PeI dan PeB dari atom pusat. Agar lebih jelas, lihatlah contoh berikut. Kita memiliki rumus Lewis dari struktur Lewis dari PCl3. Nah, di sini ketika kita lihat dari konfigurasi, P yang memiliki elektron valensi 5 dan Cl memiliki elektron valensi 7, dilihat dari sini P itu membutuhkan lebih banyak elektron untuk menjadi oktet, yaitu 3, sedangkan Cl hanya membutuhkan 1, sehingga P akan menjadi atom pusat. Ingatkan lagi, di sini unsur yang lebih banyak membutuhkan elektron untuk oktet itu adalah atom pusat. Nah, sedangkan Cl disebut dengan atom pengeliling. Sekarang kita lihat mana sih PeI dan PeB. Nah, di sini lihat ini adalah PeB, yaitu pasangan elektron bebas yang tidak terikat dengan atom pengeliling. Sedangkan yang ini disebut dengan PeI. Nah, artinya yang berikatan dengan atom pengeliling. Sehingga di dalam PCl3 ini terdapat 3 PeI, ini 1, 2 dan 3, dan 1 PeB. Ingatkan lagi, dalam penulisan rumus senyawa, atom pusat ditulis di awal. Sehingga bisa kita simpulkan, PeI adalah ikatan kovalen antara atom pusat dan atom pengeliling, sedangkan PeB adalah pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat. Ingatkan kembali, PeI dan PeB kita tinjau dari atom pusat. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Dengan mengacu kepada aturan oktet, gambarkan proses terjadinya ikatan kovalen antar unsur-unsur berikut. Yang pertama, H dan O. Seperti biasa, kita harus tahu apakah ini antara non-logam dan non-logam, sehingga harus kita konfigurasi terlebih dahulu. H konfigurasi 1, O 2, 6, artinya ini sama-sama non-logam. Ingat ya, walaupun H itu 1A, tetapi dia masuk ke non-logam. Di sini dilihat dari lambang Lewisnya, H perlu 1 elektron untuk duplet. Ingatkan kembali, H itu duplet bukan oktet. Sedangkan O memerlukan 2 elektron untuk oktet. Nah, di sini kita akan menentukan yang mana atom pusat. Karena O lebih banyak membutuhkan elektron untuk oktet, maka O menjadi atom pusat. Dari sini dilihat bahwa H memerlukan 1 atom O dan O memerlukan 2 atom H. Sehingga gambarnya adalah ada 1 atom O sebagai atom pusat dan 2 atom H sebagai atom pengeliling. Kita gambarkan ini. Ini adalah O tadi yang sudah ada 6 elektronnya. Nah, ada 2 yang belum berikatan sehingga bisa kita ikat dengan 2H, karena di sini
O memerlukan 2H. Kita ikat dengan H yang pertama dan H yang kedua. Sekarang kita lihat apakah ini sudah stabil memenuhi kaidah oktet ataupun duplet. Nah, lihat H pertama sudah memiliki 2. Tadi karena 21, sekarang karena sudah menggunakan secara bersama-sama dengan O sehingga dia sudah duplet. Sekarang H yang kedua sama sudah duplet. Sekarang O. Tadi 6 sudah ada penggunaan secara bersama-sama 2 dengan H, maka dia sudah 8, sudah oktet. Maka ini sudah benar. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah H2O. Nah, sekarang kita hitung PI dan PEB-nya. Ini ada gambarnya tadi. Nah, ini yang tidak berikatan dengan atom pengeliling dan berpasangan, ini disebut dengan PEB. Ini juga disebut dengan PEB. Nah, yang berikatan dengan atom pengeliling inilah yang disebut dengan PI. Ini juga disebut dengan PI. Sehingga di dalam H2O terdapat 2 PI dan 2 PEB. Kita lihat contoh berikutnya ya. Antara H dan C, kita konfigurasi dulu. H1 C24, artinya sama-sama non logam, berarti ini ikatan kovalen. Lalu kita lihat di sini lambang Lewisnya H, 1 titik valensinya, lalu C4 titiknya, sehingga di sini H perlu 1 elektron untuk duplet, sedangkan C perlu 4 elektron untuk oktet. Maka C akan menjadi atom pusat. Kemudian H memerlukan 1 atom C untuk duplet tadi ya, sedangkan C memerlukan 4 atom H, sehingga di gambar ini terdapat 1 atom C sebagai atom pusat dan 4 atom H sebagai atom pengeliling. Kita gambarkan, C kita taruh di tengah, lalu masing-masing elektron valensi yang belum berikatan kita ikat dengan H yang dibutuhkan sebanyak 4. Ini yang pertama, ini atom H yang kedua, ini atom H yang ketiga, dan ini adalah atom H yang keempat. Kita cek and recheck dulu apakah sudah oktet dan duplet. Lihat yang pertama, H yang pertama sudah duplet karena sudah menggunakan secara bersama-sama. H kedua juga sudah duplet, H ketiga juga sudah duplet, dan H yang keempat juga sudah duplet. Sekarang kita lihat C, apakah sudah oktet setelah berikatan ini. Kita hitung, nah ini 2, 4, 6, 8, artinya C juga sudah oktet. Maka rumus senyawa yang terbentuk, C-nya ada 1, H-nya ada 4, menjadi CH4. Sekarang kita hitung PI dan PEB-nya, ini gambarnya tadi. Maka yang berikatan dengan atom pusat dan atom pengeliling ini disebut dengan PEI. Ini juga PEI, ini juga PEI, dan ini juga PEI. Apakah ada PEB? Karena semua elektron valensi sudah berikatan dengan atom pengeliling, maka C tidak memiliki PEB. Sehingga di dalam CH4 terdapat 4 PEI dan PEB tidak ada. Berikutnya, contoh berikutnya, P dan Cl. Kita konfigurasi dulu. P285, Cl287. Artinya ini antara non logam dengan non logam. Lalu P itu memerlukan 3 elektron untuk oktet, sedangkan Cl memerlukan 1 elektron untuk oktet. Artinya P bertindak sebagai atom pusat. P memerlukan 3 Cl, sedangkan Cl hanya memerlukan 1 atom P, sehingga gambarnya ada 1 atom P sebagai atom pusat dan 3 atom Cl sebagai atom pengeliling. Kita gambarkan, P kita taruh di tengah. Nah, ini ada yang masih sendiri ya, yang belum berikatan, maka kita ikat dengan Cl yang masih sendiri juga. Ini adalah Cl yang pertama, ini Cl kedua, dan ini adalah Cl ketiga. Sekarang kita cek and recheck. Cl pertama sudah 8 ya, ini 1, 2, 4, 6, 8.
Cl kedua juga sudah oktet, Cl ketiga juga sudah oktet. Sekarang P-nya sudah oktet belum? Nah, sudah juga ya, sudah memiliki 8 elektron valensinya. Sehingga ini sudah benar. Untuk rumus senyawanya, P-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Sehingga menjadi PCl3. Ingatkan lagi ya, atom pusat biasanya kita tulis di paling depan. Kecuali untuk H2O tadi. Lalu kita akan menghitung PI dan PEB-nya. Kita lihat ini karena tidak berikatan dengan atom pengeliling dan berpasangan, ini disebut dengan PEB. Lalu ini adalah PEI, yang ini adalah PEI juga, dan yang berikatan dengan Cl ketiga juga disebut dengan PEI. Nah, diingetin lagi, ini ditinjau dari atom pusat, sehingga yang ini tidak kita hitung karena ini punya atom pengeliling, sehingga di dalam PCl3 terdapat 3 PEI dan 1 PEB. Nah, contoh berikutnya adalah CO2. Kalau tadi belum ada nih rumus strukturnya, sekarang sudah ada CO2. Kita lihat dulu proses terjadinya ikatan kovalen di antara C dan O dalam CO2. Nah, kita konfigurasi seperti biasa, C24, O26, artinya ini sama-sama non logam. Nah, kita lihat di sini, ini adalah gambar Lewisnya C dan O. C memerlukan 4 elektron, sedangkan O memerlukan 2 elektron, sehingga C akan menjadi atom pusat. Kita gambar C, nah sedangkan O adalah atom pengelilingnya. Oke, kita gambar ya. C-nya ada 1, O-nya ada 2. Bagaimana berikatannya tadi? O memerlukan 2 elektron untuk oktet, sehingga dia menyumbang 2 elektron untuk digunakan secara bersama-sama. Artinya C juga harus menyumbang 2 elektron. Nah, O tadi ada 6 ya, sudah disumbang 2, berarti ada 4 lagi. Kita buat mengelilingi si O. Lalu O yang kedua sama, memerlukan 2 elektron. Maka C juga menyumbangkan 2 elektronnya. Nah, O tadi 6, sudah dipakai 2. Maka sisanya adalah 4, kita kelilingkan di antara si O. Nah, C karena tadi 4 sudah dipakai 4, maka tidak ada lagi. Nah, sekarang kita cek and recheck. O yang pertama sudah oktet, O yang kedua juga sudah oktet, sedangkan C juga sudah oktet. Maka inilah gambar dari CO2. Nah, kalau dilihat PEI-nya, berapa PEI-nya? 2 ya. PEB-nya tidak ada karena C tidak memiliki pasangan yang tidak berikatan. Nah, bagaimana dengan cara menggambar ikatan kovalen? Sudah bisa ya. Untuk belajar di rumah, silakan kerjakan dulu beberapa soal berikut ini. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama-sama berasal dari salah satu atom yang berikatan dan sudah mencapai kaidah oktet. Contohnya, di dalam SO2 terdapat ikatan kovalen koordinasi. Yang mana sih? Yuk kita gambarkan rumus struktur dari SO2. Ini S memiliki elektron valensi 6, sedang O juga memiliki elektron valensi 6. Artinya S memerlukan 2 elektron untuk oktet. Begitu juga dengan O. Nah, kita gambarkan SO2. Berarti artinya S-nya 1, O-nya menjadi 2. Nah, kita harus membuat S dan O menjadi oktet. Karena O tadi memerlukan 2 elektron, maka O akan menyumbang 2 elektronnya agar oktet. Karena O sudah menyumbang 2 elektron, maka S yang berikatan pun harus menyumbang 2 elektron. Sehingga kita lihat di sini O sudah oktet. Tadi ini dia 6 tadi, karena ada menggunakan dari S menjadi oktet.
Lalu kita hitung S. S juga sudah oktet, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan O yang kedua belum oktet, tapi dia harus berikatan, sehingga O tidak menyumbangkan elektronnya, tapi hanya menggunakan elektron dari si S. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Artinya, ini yang berikatan hanya dari salah satu unsur yang sudah oktet. Sehingga kalau digambarkan, ini ikatan kovalen koordinasi adalah tanda panah dari unsur yang memberi ke unsur yang menerimanya. Bisa dipahami? Nah, contoh berikutnya ini ada di ikatan antara NH3 dan BF3. Nah, NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas yang akan disumbangkan ke BF3 sehingga terbentuklah ikatan kovalen koordinasinya. Atau di dalam NH4+. NH3 tadi memiliki satu pasang PeB, sedangkan H+ tidak memiliki titik valensi, sehingga N menyumbangkan sepasang elektron untuk berikatan dengan H, sehingga terbentuklah NH4+. Nah, bagaimana untuk ikatan kovalen koordinasi? Bisa dipahami ya? Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan ketemu dengan beberapa materi, yaitu pengecualian aturan oktet, kemudian ada polarisasi ikatan kovalen, dan terakhir adalah ikatan logam. Terima kasih ya untuk hari ini. Pesan ibu, tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.